Teman-teman, balik sama saya dan di sini saya memberikan tips cara membeli VGA second dan juga cara pengetesannya lah. Dan di sini saya sudah membeli VGA second yang ada di sini. Dan di sini saya itu membelinya GTX 1660 Super dengan harga 3 jutaan, 3,4an lah yang ada di sini. Dan juga perlu saya buka masih di bawah dan juga segel semua dari segi ini paketnya, karena baru saja datang paketnya ini tadi pagi. Dan di sini saya memberikan tips cara membeli VGA second yang ada di marketplace. Seperti contoh yang ini saya membeli di toko hijau. Karena saya kasih tahu bagaimana cara pemilih yang benar. Karena takutnya dia itu ada VGA bekas servis dan juga VGA mati. Yang dijual bilangnya tersebut yaitu normal, bukan bekas servis. Karena juga ada ciri-cirinya di beberapa VGA-nya. Nanti saya akan dijelaskan lebih lengkapnya di akhir video untuk yang itu. Tapi di awal video saya akan memberitahu bagaimana cara pengecekannya dan juga unboxing paketnya ini supaya lebih aman dan juga sebagai bukti video kalau VGA tersebut yaitu normal atau rusak. Ya kurang lebih seperti itulah supaya lebih aman. Sebelum menjelaskan dari segi tes nya ini dan juga tips-tips apa aja VGA yang harus dibeli untuk VGA second, jangan lupa subscribe teman-teman, pojokan bawah tuh ya, tinggal diklik seperti itu. Yang pertama ini aku tuh membeli VGA GTX 1660 Super yang dimana dia itu second. Tapi kalau second tersebut ada banyak tipe, seperti contoh second ada yang full set, ada yang masih garansi, ada yang sudah tidak garansi, ada yang masih segel atau tidak, bekas servis, dan juga minus lainnya seperti fan-nya patah dan juga yang lainnya lah, tergantung kondisi VGA-nya. Dan di sini dia itu VGA-nya second dan juga perlu data tadi saya akan mengetesnya apakah ini bagus atau tidak, karena aku juga kurang tahu sih ini, karena baru saja datang dan juga belum saya unboxing sama sekali. Sekalian saya bikin video tutorialnya, tips memilih VGA yang bagus. Dan di sini seperti biasa pastinya dia tuh ada ini ya, perhatian wajib unboxing dulu untuk yang ini supaya kalau ada komplain atau VGA tersebut amit-amit rusak atau artefak bisa dikomplain melalui toko online-nya. Sebagai contoh kalau yang ini ya, saya membeli di toko hijau kan ada batasan waktu 2 hari, maka dari itu 2 hari harus mengetes ini apakah ini normal atau tidak dari segi VGA-nya. Yang pertama kita unboxing dulu, itu yang paling penting sebagai bukti kalau kita tuh benar kalau ini VGA-nya rusak. Dan juga di sini ada test batch-nya semua. Dari segi motherboard, RAM, power supply dan juga monitor sudah saya siapkan semua lah. Kalau di tempat kalian tidak ada, silahkan dipersiapkan saja seperti ini contohnya. Atau PC kalian lah yang masih di casing dibalik dan divideokan sebagai contoh yang ada di sini. Saya kasih gambarannya lah habis ini lah untuk video unboxing ini. Kebanyakan kalau VGA tersebut dia tuh video unboxingnya secara langsung dengan pengetesannya, sebagai contoh yang ini aku kasih gambarannya, sekalian review VGA-nya ini apakah normal atau tidak. Yuk.
Lalu yang pertama setelah terpasang, kalian harus download dulu drivernya. Seperti contoh yang ada di sini, buka websitenya Nvidia, lalu pilih sesuai VGA kalian. Kalau di sini GTX 1660 Super. Dan setelah itu kalian tinggal download aja. Sehabis download, kalian tinggal install aja seperti biasa. Setelah itu ada tulisan driver aja yang diinstal atau driver dan juga GeForce Experience. Itu bebas, kalau di sini saya cuma drivernya aja. Kalau yang itu bebas silahkan pilih atas kalau pengen ada GeForce Experience-nya. Kalau yang bawah cuma drivernya aja. Dan juga di sini setelah itu kalian tinggal pilih aja yang recommend Express. Lalu klik next atau lanjut. Setelah itu selesai, tinggal ada klik finish dan juga jangan lupa di restart dulu supaya lebih aman lah. Dan setelah di restart, tinggal anda cek aja di GPU set seperti contoh yang ada di sini. Dia tuh udah kebaca GTX 1660 Super, semuanya normal semua. Dan di sini saya menggunakan GDDR6 Samsung untuk memorinya. Dan lalu kita cek ke HP monitor untuk mengecek suhunya apakah panas atau tidak VGA second-nya ini. Dan setelah saya cek, dia itu 38,3 derajat, terbilang dingin kalau yang ini. Masih aman lah, di bawah 40 derajat untuk suhunya. Dan setelah itu kita lanjut ke gamingnya. Dan di sini pengujiannya saya menggunakan Resident Evil 6 untuk gamingnya supaya kelihatan apakah ada yang error atau artefak atau rusak atau yang lainnya lah. Pada saat saya tes benchmarknya. Dan setelah saya cek, dia tuh aman-aman aja, nggak ada yang garis-garis atau yang artefak atau yang lainnya lah, tidak ada. Dan juga dia tuh aman. Selanjutnya saya tes di Blender, yang dimana ini saya Blender untuk Emacs BMW. Seperti gambar yang ada di sini. Dan juga jangan lupa kalian aktifin dulu atau setting dulu di GPU render. Jangan menggunakan CPU render supaya maksimal lah GPU-nya untuk merendernya. Dan seperti contoh yang ada di sini, dia itu bekerja 90-100% dari segi GPU-nya untuk merender gambar di Blender. Dan setelah itu dia tuh aman-aman aja untuk yang ini. Dan lalu setelah itu saya cek di HP monitor untuk mengecek suhu maksimalnya. Dan dia mendapatkan 69 derajat. Terbilang masih dingin kalau yang ini, di bawah 70 derajat lah. Cuma 1 derajat sih, tapi nggak masalah. Tapi suhunya masih aman. Selanjutnya saya tes di gamingnya lagi, di game Valorant yang game ringan lah. Dan setelah saya pakai di satu game, dia itu masih aman semua, tidak ada kendala sama sekali, semua lancar. Dan juga FPS-nya mendapatkan di atas 200, jadinya aman untuk yang ini. Dan kesimpulannya, seperti itu cara tipsnya untuk mengetes VGA second. Seperti contoh tadi yang di awal, harus di unboxing dulu supaya sebagai bukti lah, bukti video kalau VGA tersebut rusak atau normal. Sebagai alat bukti untuk komplain. Dan yang kedua, wajib install dulu drivernya supaya kebaca di komputer kalian. Dan juga selanjutnya kita cek dulu di suhunya apakah aman atau tidak. Kalau yang aman biasanya di bawah 40 derajat. Dan setelah itu anda tes di gamingnya aja, di gaming yang berat-berat lah, maupun di Blender nggak masalah. Dan yang penting jangan di Furmac lah untuk pengetesan yang ini, karena menurutku dia itu tidak rekomen. Untuk pengetesannya silahkan anda tes di Blender aja yang 100% GPU-nya maupun di gamingnya, itu udah lebih dari cukup. Dan jika lo semuanya sudah lolos tes, berarti dia tuh aman. Dan lanjut saya akan kasih tips bagaimana cara memilih VGA second yang baik dan juga benar, yang bagus lah. Yang pertama yaitu adalah second garansi on, dan juga dia itu pasti segel untuk yang ini. Seperti contoh VGA yang saya beli ini, GTX 1660 Super Colorful, dia tuh second garansinya masih on 1 tahun lebih lah, jadinya dia tuh aman. Meskipun harganya terbilang agak mahal sedikit, sekitar 200 ribuan lah daripada harga yang pasarannya, tapi ya nggak masalah kalau menurutku, supaya lebih aman lah untuk kedepannya. Lalu yang kedua, dia itu ada second segel dan juga garansi 2-7 hari. Dan di sini segelnya tersebut ada dua tipe, segel distributor dan juga segel toko. Tapi lebih baik yang distributor ya, supaya tahu lah kalau yang ini dia itu resmi dari distributor. Kadang juga ada dari segi segel tokonya.
Tapi ya tinggal pilih-pilih aja segel tokonya tersebut yang terpercaya ya, jangan yang abal-abal seperti contoh cuma dipasang aja. Takutnya tersebut dia tuh memang bekas bongkar lalu dipasang stiker dari tokonya. Tetapi kalau yang toko-toko besar biasanya dia tuh aman. Amannya tersebut biasanya belum pernah bongkar untuk yang itu. Dan juga biasanya ngasih garansi 2-7 hari, kurang lebih seperti itu. Yang ketiga, second tidak segel dan juga garansi personal dia itu 2-7 hari. Tidak segelnya tersebut meliputi yang pertama sudah direpasta maupun dibersihkan. Sebenarnya ini tuh yang utama, tetapi percaya apa tidak ya kurang tahu sih. Takutnya aja amit-amit kalau VGA tersebut dia itu bekas servis. Takutnya seperti itu. Tetapi memang kebanyakan ada yang asli sih, bukan bekas servis. Intinya seperti itu. Yang kedua, sengaja atau iseng dibuka, tapi ini juga jarang dijumpai sih. Alasan kayak gitu. Kita skip yang ketiga. Dia tuh bekas servis yang dimana dia tuh bisa kambuh kapanpun, paling cepet ya 1 harian sih. Karena saya tuh pernah membeli iseng-iseng lah, membeli second dia tuh 1 hari langsung rusak. Untung aja masih ada garansi 2 hari dari Tokopedia, jadinya aman. Kenapa saya bisa berasumsi kalau itu bekas servis? Karena emang tidak segel sih dari awal. Seperti bautnya tersebut udah agak kebuka lah, atau pernah dibuka kurang lebih seperti itu, ada bekas-bekasnya dan juga harganya lebih murah 250-400 ribu dari harga normal secondnya. Dan ini yang harus dihindari, jangan membeli bekas servis. Paling bertahannya tersebut tidak lama, yang dimana VGA tersebut sehabis diservis dia tuh kebanyakan langsung dijual karena dia tuh takut kalau rusak lagi. Maka dari itu tinggal kalian aja jeli-jeli kalau ini bekas servis atau bukan dari segi VGA nya. Lanjut yang keempat yaitu second rusak tanpa garansi. Kalau yang ini harganya murah 100.000 sampai 1 juta tergantung serinya. Kalau RTX 3080 1 juta dapat gak ya? Kalau rusak, aku juga kurang tahu sih. Tetapi kebanyakan kan rata-rata yang rusak di bawah 1 juta. Dan juga tambahan fisiknya rusak dari segi VGA-nya, seperti contoh fan-nya rusak atau copot, patah dan juga lambat. Itu masih bisa diperbaiki pakai fan aftermarket. Seperti contoh fan-nya rusak tinggal anda ganti aja, copot juga tinggal anda pasang lagi atau ganti aja, maupun patah bisa kalian ganti dan juga kalian lem. Kalau misal fan-nya lambat tinggal anda semprotkan aja cairan WD-40 yang biasanya semprotan di rantai motor lah. Dia itu bisa memperbaiki kalau fan kalian lambat karena seret sih kalau yang itu. Lalu yang kedua, rusak salah satu slot port HDMI, DP, D-sub, VGA biru maupun DVA. Tetapi kalau yang ini masih bisa dipakai, tinggal anda pakai aja yang slotnya masih normal. Biasanya kalau yang ini rusaknya cuma di satu port aja, seperti contoh HDMI rusak tapi DP-nya masih bisa, DP-nya rusak tapi HDMI-nya masih bisa. Tapi emang kebanyakan cuma salah satu aja yang rusak sih kalau yang ini. Lalu yang ketiga, body case-nya pecah atau retak. Bukan di bagian board PCB maupun heatsinknya ya, tapi dia tuh masih normal untuk yang ini. Tapi ini bebas mau dibeli apa enggak, meskipun tampilannya kurang bagus karena ya ada yang retak, ada yang pecah. Itu tergantung kalian pengen beli atau tidak. Yang penting normal ya nggak masalah sih kalau menurutku. Ya seperti itu aja penjelasan dari saya untuk VGA second yang wajib dibeli dan juga caranya bagaimana untuk memilih VGA second yang bagus dan juga tips bagaimana pengujian VGA second seperti contoh video di awal tersebut. Dan juga semoga bermanfaat bagi kalian yang ingin membeli VGA second. Tapi lebih baik baru sih kalau bisa. Sekian dari saya, terima kasih sudah menonton. Dan juga jangan lupa like dan subscribe. Dan nantikan video lainnya mengenai tips-tips tentang PC. Dan terima kasih sudah menonton.